Pemirsa, kita memasuki segmen terakhir di Dialog Jurnal Pagi. Prof, kalau kita lihat, kita sekarang DKI Jakarta Pilkada tinggal menghitung hari. Tidak sampai 2 minggu bahkan tinggal 12 hari dan masih ada satu debat lagi. Betul. Selain debat, variabel apa, faktor apa yang bisa mendongkrak suara calon? Yang buat saya ya door to door approach itu, ya, bahwa door to door approach itu akan sangat berpengaruh, dan door to door approach itu jangan bawa bingkisan macam-macam lah. Tapi ya datang aja. Kenapa demikian? Sebab kalau bawa bingkisan itu orang langsung menilai, wah ini mau diapain lagi, ini mau nyogok nih, mau ngapain nih, gitu kan. Itu satu, ya. Kedua, buat saya nanti di dalam debat itu pasangan nomor 1 itu sebaiknya jangan mengandalkan kepada calon wakil gubernur. Ya. Kenapa? Kalau buat saya Silviana Murni itu titik lemah di pasangan nomor 1. Yang ingin saya katakan di sini, kalau dia misalnya mengeritik Ahok, bagaimana kemudian dia bisa mengeritik orang dia adalah bagian dari birokrasi pemerintahan Ahok. Makanya ketika dia tidak bisa menjawab, nah, Anda 38 tahun jadi birokrat DKI, itu mantan-mantan gubernur yang menjadi pimpinan Anda yang terbaik, dia nggak bisa jawab kan, gitu kan. Sementara di lain pihak, Agus juga mengatakan ini peninggalan Jokowi nih, tapi dia juga nggak nyebut Ahok yang tentang kartu Jakarta One itu dan sebagainya. Jadi itu yang menjadi titik lemah, ya. Dan buat saya body language-nya Silviana juga sangat buruk, ya, ketika misalnya menanggapi jawaban Ahok ataupun jawaban dari Anies Baswedan pada saat itu. Itu satu. Kedua, buat pasangan nomor 2 ya mereka mungkin juga kalau memang sekarang sudah dibolehkan untuk mencecar atau menanggapi jawaban lawan, ya dia siap aja bertarung untuk masukan untuk paslon 3 setelah pasangan nomor 3 buat saya. Setelah ini dulu, Prof. Ada Pak Ari di Cibubur. Ya. Silakan Pak Ari, singkat. Halo Pak Ari. Halo Pak Ari. Putus. Pak Ari, apakah masih bersama kami, Pak? Ya, selamat pagi, Bu. Silakan Pak, singkat saja, Pak. Ya, saya sebagai penduduk Cibubur, penduduk Jakarta. Ya. Saya malu dengan cerita yang telepon pertama Pak Bahrun sama yang itu. Iya. Ya Pak, silakan Pak. Saya malu kepada yang telepon pertama Pak Bahrun tadi, Pak, sama itu. Orang yang keluar Jakarta aja membanggakan bahwa kita harusnya kita terima kasih untuk melanjutkan supaya bisa terlaksana yang kita nikmatin sekarang ini. Terima kasih. Baik. Ini yang tadi kalau dalam perdebatan itu penelpon terakhir ini menanggapi. Ini gongnya kayaknya. Nggak apa-apa. Baik, singkat Prof. Tadi masukan untuk pasangan nomor 3. Nomor 3 itu juga jangan kemudian seakan-akan berkomplot dengan pasangan nomor 1 untuk menghasukan pasangan nomor 2. Lebih baik Anies dan Sandi itu independen aja. Karena dia juga sekarang anak-anak orang dua ini sedang di atas angin. Lepaskan. Seakan-akan terjadi kolaborasi ataupun komplotan dan sebagainya. Lakukan aja apa yang sudah dia jalankan sekarang, ya, khususnya dalam berupaya meraih pemilih Islam. Lakukan aja sehingga kemudian dia pangsa pasarnya jelas, gitu. Jadi saya lihatnya begitu. Dan kemudian kalau dia juga mengeritik pasangan nomor 2, jangan kemudian bisanya mengeritik dengan cara-cara yang nyinyir aja, tapi kira-kira solusinya apa? Alternatif kebijakannya seperti apa? Jangan kemudian dia bilang tentang transportasi di Jakarta, tapi kalau itu kenapa Jarot dan Ahok senyum-senyum? Karena itu yang udah dilakukan oleh pemerintahan, bukan cuma Ahok, Jokowi, tapi juga Foke. Jadi kesinambungan itu tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang tidak ada. Baik, Prof, terima kasih banyak atas waktunya.